Kolaborasi Cikes Cendana Bidik Jokowi. Ditulis oleh Hermanto Purba dari siwar.com. Selama ini keluarga Cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Mereka terus mengembangkan usaha mereka sekaligus mengamankan aset-aset yang mereka kuasai selama masa Orde Baru. Sampai datangnya Jokowi, orang yang tidak mereka sangka-sangka yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Demonstrasi yang kalian lakukan ini ada agenda tersembunyi. Ada yang nyuruh, kalian itu bukan aktor, kalian itu hanya pesuruh dari orang-orang yang di belakang kalian, yang membayar kalian, yang menginginkan ada kegaduhan. Kelompok radikal, si anak manja peliharaan SBY itu yang sudah jadi monster dihajar habis-habisan. Persis kayak anak manja yang dipukul pantatnya pakai ikat pinggang supaya dia sadar. Tapi ya susah sih, sudah 10 tahun dimanja sama SBY, gak gampang untuk dirubah. Yang juga menolak new normal dan kelak mereka akan teriak, Jokowi gagal, turunkan segera. Mereka membuat perangkap untuk menjebak tikus. Sayangnya mereka lupa yang dihadapi macan, perangkapnya kekecilan. Keping kedua adalah isu lama dan basi, yaitu isu PKI. Politik selalu menghadirkan dua hal sekaligus. Kebaikan jika yang memainkannya adalah orang-orang baik, dan kejahatan jika yang memainkan adalah orang-orang jahat. Ada orang terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib banyak orang, dan sebaliknya ada pula orang yang tujuan utamanya untuk memperjuangkan diri, keluarga, dan golongannya. Namun sialnya, sebagian politik di negeri ini masih cenderung pada yang terakhir saya sebut, yaitu ingin mengangkat harkat dan derajat diri, keluarga, dan golongannya. Dan demi meraih semua itu, bahkan cara-cara kotor, cara-cara di luar nalar, dan cara-cara tidak manusiawi mereka tempuh. Mereka acuh terhadap norma, adab, dan nilai-nilai moral. Panggung politik bangsa ini masih didominasi oleh para politikus busuk. Sehingga ketika ada satu atau dua orang politikus yang tulus bekerja demi rakyatnya, mereka lantas akan menjadi musuh bersama para politikus berhati setan itu. Mereka akan diserang dari segala sisi. Berbagai macam cara dilakukan agar mereka jatuh dari kursinya. Ahok adalah salah satu korban permainan kotor para politikus busuk itu. Dalam waktu yang begitu singkat, masa pemerintahnya di DKI Jakarta, ia mampu mengubah wajah ibu kota negara itu menjadi lebih humanis dan modern. Permainan kong kali kong yang sebelumnya acap dimainkan oleh para mafia, ia hentikan. Di tangannya, Jakarta bersolek lebih cantik. Namun akhirnya, kencangnya badai yang menerpanya membuat Ahok tak mampu mempertahankan kursinya. Politisasi SARA, mayat, dan ayat yang dimainkan oleh lawan politiknya berhasil menumbangkannya. Segala rencana besar yang sebelumnya telah ia rancang untuk memajukan Jakarta dan mensejahterakan rakyatnya sirna seketika. Jokowi juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Ahok, tapi Jokowi bernasib lebih baik. Sekalipun ia diserang habis-habisan, ia berhasil memenangi laga, 2 kali malah. Sejak periode pertama sampai masa kepemimpinannya saat ini, ia dan bahkan istri, anak-anaknya, serta kedua orang tuanya tak pernah berhenti dihujat, dimaki, difitnah, dan dihina. Di masa kedua pemerintahannya, serangan terhadap diri Jokowi sepertinya makin intens dilakukan. Dan dari sekian banyak penyerangan itu, menurut saya ada dua kekuatan besar yang sedang benar-benar serius mengarahkan bidikan kepada Jokowi. Mereka adalah kelompok Cikeas atau SBY dan Demokrat, serta kelompok Cendana atau Tommy Soeharto. Kedua kelompok ini sama-sama pernah menjadi penguasa di negeri ini. SBY menjadi presiden 10 tahun lamanya, dan Soeharto, penguasa rezim Orde Baru itu, berkuasa selama 32 tahun. Artinya apa? Bahkan keduanya pernah mengalami masa-masa keemasan, masa-masa di mana segala kemudahan dan kenikmatan begitu gampang didapatkannya. Selama 1 dekade SBY berkuasa, ada begitu banyak kasus korupsi yang oleh banyak pihak tersebut melibatkan SBY, anak-anaknya, kerabatnya, dan saudaranya. Sebutlah kasus Bank Senturi. Dari kasus mega korupsi itu diduga ada dana yang nilainya cukup besar mengalir ke Partai Demokrat. Begitupun kasus Hambalang, IKTP, dan berbagai kasus-kasus besar lainnya. Tetapi SBY mungkin terlalu kuat. Ia seperti tidak tersentuh hukum. Setidaknya hingga hari ini ia lolos dari segala tuduhan miring itu.
Begitu pula dengan Tommy Soeharto. Begitu banyak kemudahan yang ia dapat ketika ayahnya masih menjadi RI 1. Salah satu yang paling membekas di ingatan kita adalah ia berhasil memonopoli pembelian cengkeh di seluruh tanah air. Tommy dan anak-anak Soeharto lainnya menjadi sangat kaya, seperti sang ayah yang pernah dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia itu. Soeharto tidak hanya sekedar menjadi kepala negara kala itu, namun ia dan keluarganya menjadi penguasa dalam segala sektor di negeri ini. Harta Soeharto menggunung, sementara rakyat menderita. Baik SBY maupun Tommy Soeharto nampaknya ingin mengulangi masa-masa yang teramat nikmat itu. Namun di sisi lain, jika dilakukan dengan cara-cara konstitusional, mereka menyadari ada jalan yang cukup terjal yang harus ditempuh untuk menggapainya. Maka satu-satunya cara adalah dengan menempuh jalan motong, dengan bermain curang. Ketika virus corona mulai merebak di Indonesia, Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang paling kencang menyuarakan agar Jokowi segera melaksanakan kebijakan lockdown. Mereka beralasan bahwa hanya dengan melockdown Indonesia, maka pemutusan penyebaran COVID-19 dapat lebih cepat dilakukan. Kedengarannya sih sangat logis ya, sehingga khalayak ramai ikut latah menyuarakan lockdown tanpa mereka tahu efek buruk yang akan muncul kelak. Tapi sesungguhnya ada maksud jahat di balik usul lockdown tersebut. Mereka ingin agar terjadi kekacauan, huru-hara, dan chaos, seperti yang terjadi di beberapa negara yang melakukan kebijakan lockdown. Setelah itu, mereka lalu akan dengan mudah menguasai bangsa ini. Tapi akhirnya, Jokowi lebih memilih PSBB ketimbang lockdown. Nah, setelah pelaksanaan lockdown di beberapa daerah dinilai cukup berhasil menurunkan jumlah pasien positif, Jokowi lalu mewacanakan new normal atau kenormalan baru agar negara kembali bergerak, agar ekonomi yang sebelumnya lesu kembali hidup. Lagi-lagi, wacana itu kembali ditolak oleh Demokrat. Mereka menilai bahwa wacana tersebut merupakan wujud pemerintah menyerah menghadapi corona. PSBB ditolak dengan alasan rakyat akan jatuh miskin dan menderita kelaparan. Lalu new normal juga ditentang karena dianggap pemerintah tidak siap dan menyerah melawan corona. Sangat bisa dimaklumi, sebab jika kenormalan baru itu nantinya berhasil dilaksanakan oleh pemerintah, maka keinginan mereka untuk menjadi penguasa di negeri ini akan semakin sulit diraih, karena ekonomi akan kembali bergeliat. Itu artinya keuangan negara akan berangsur normal. Artinya apa? Negara tidak jadi bangkrut seperti harapan mereka saat ini. Begitupun Tommy Soeharto, ia berusaha keras membidik Jokowi agar ia jatuh. Dengan cara apa? Dengan memainkan isu kebangkitan PKI. Jika isu terkait PKI biasanya muncul pada setiap bulan September, namun anehnya, isu itu justru sudah muncul lebih awal. Kenapa? Mereka ingin memanfaatkan pandemi corona ini untuk menyerang dan melengsarkan paksa Jokowi. Tommy Soeharto lewat jongos-jongosnya seperti Fadlizon, Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain, dan lain sebagainya, sejak April lalu begitu gencar menyuarakan bahwa PKI lebih eksis. PKI sengaja ingin dibangkitkan oleh rezim ini, dan berbagai tuduhan-tuduhan tidak berdasar lainnya. Mereka berharap agar rakyat terprovokasi hingga akhirnya bergerak bersama menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tommy sepertinya ingin mengulangi keberhasilan ayahnya mengudeta Soekarno, merebut paksa tampuk kepemimpinan Republik Indonesia dengan menunggangi PKI. Saya harap, sekecil apapun ancaman untuk menurunkan Jokowi, kita yang masih setia mendukung Jokowi harus tetap merapat barisan, menghalau segala ancaman itu. Merdeka!